Sajian informasi digital. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Kalian masih muda-muda, kita wajib membela kehormatan bangsa kita. Kita wajib berupaya berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Percaya kepada kemampuanmu, percaya kepada kekuatanmu, minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Kerahkan segala daya di hatimu, berbuat yang terbaik untuk bangsa. Setiap zaman melahirkan pemudanya sendiri, dan setiap pemuda memiliki cara bercerita yang berbeda-beda. 96 tahun yang lalu, suara mereka menggema. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Bukan hanya seruan tanpa makna, tapi janji-janji untuk menyatukan perbedaan demi satu nama Indonesia. Dulu, pemuda berjuang di medan perang, tapi sekarang pemuda melawan tantangan yang lebih hening, lebih sunyi, dan kadang datang dari diri sendiri. Apatisme merayap, ketakutan untuk bersuara, bertumbuh, dan individualisme perlahan menggerogoti seni-seni kebersamaan. Pemuda yang dulu berikrar untuk bangsa, kini sering terjebak dalam kesunyian di balik layar dan kepentingan pribadi. Hari ini, pemuda mungkin tak berperang di medan perang, tetapi di ruang ide, di balik layar, di tengah derasnya arus digital. Mereka dihadapkan dengan pertanyaan baru. Bagaimana menjaga api semangat tetap hidup meski angin perubahan terus berhembus? Karena pemuda adalah mereka yang memilih bergerak ketika yang lain diam, yang menyalakan harapan ketika dunia redup, demi Indonesia terus tumbuh, tak sekedar bertahan tetapi juga maju. Kali ini, kita akan berbincang menelusuri makna Sumpah Pemuda dan mempertanyakan tanggung jawab intelektual muda dalam dunia yang begitu modern. Dalam Pabelan Dialog bersama dengan saya, Hanifah Eka Rahmadani. Sementara itu tingkat pengangguran di Indonesia tembus 7 juta orang. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Penggunaan pendengung atau buzzer kian merajalela. Dari urusan kecil hingga isu nasional. Keberadaan mereka bagaikan debu yang berterbangan di musim kemarau, saudara. Menurut Indonesian Youth Statistic 2024, jumlah pemuda Indonesia kini mencapai lebih dari 60 juta jiwa, hampir seperlima penduduk negeri ini. Sekitar 60% diantaranya tinggal di kota-kota besar, hidup di tengah gemerlap teknologi dan derasnya arus informasi. Generasi yang terkoneksi cepat dan kreatif. Namun, di balik potensi itu ada kesenjangan yang nyata. Hanya 11% dari mereka yang berhasil menempuh pendidikan tinggi. Angka-angka itu berbicara bahwa banyak pemuda yang cerdas dan bersemangat, tapi belum semuanya memiliki akses yang sama terhadap ilmu. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Dan yang paling mencolok berasal dari kelompok usia 15-24 tahun mencapai 16,16%. Di tengah ketimpangan itu, dunia digital menjadi panggung baru bagi pemuda Indonesia. Namun, panggung ini tak berarti baik dalam segala hal. Peneliti dari Belanda baru-baru ini menyebut bahwa fenomena buzzer di Indonesia telah berubah menjadi industri. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat pemuda bersuara bebas, perlahan berubah menjadi arena propaganda. Tempat opini publik bisa dibeli dan kebenaran bisa direkayasa. Korban dan pelaku mungkin menjadi sebutan yang pas bagi pemuda masa kini. Mereka yang tumbuh dengan idealisme kadang terseret arus narasi yang dibuat untuk membungkam kesadaran kritis mereka sendiri. Sobat Pabelanis, seperti yang kalian lihat, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Herlambang Pradana Wiratraman sebagai aktivis sekaligus dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik.
saja. Baik, teman-teman, Bapak Herlambang Pradana Wiratrama merupakan aktivis sekaligus dosen yang telah memiliki banyak karya yang terpublikasi mengenai demokrasi, hukum, dan kebebasan bersuara. Bapak, monggo perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Herlambang Pradana Wiratraman, sehari-hari dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan juga sebagai Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hari-hari ini lebih banyak research berkait dengan bagaimana infrastruktur negara hukum itu semakin digerus ya oleh kekuatan politik oligarki yang tentu makin hari memperlihatkan situasi yang makin mengkhawatirkan, dan tentu dengan research mudah-mudahan menjadi penjelas ya bagi kita semua untuk bisa memahami bagaimana seharusnya kita saling menguatkan untuk negara hukum yang demokratis. Baik, Bapak. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Dari data BPS itu tahun 2024 bahwa hampir 1/5 penduduk Indonesia itu sudah merupakan pemuda, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana kondisi pemuda Indonesia saat ini secara umum, Pak? Ya, saya kira dengan refleksi perlawanan ya yang diberikan oleh anak-anak muda ketika mereka protes atas problem ketidakadilan sosial yang terus-menerus terjadi, baik berkaitan dengan aksi yang terjadi di 2024 Indonesia Darurat, dan kemudian juga ditambah dengan perlawanan teman-teman Gen Z ya di Agustus 2025. Saya punya keyakinan anak-anak muda itu tidak akan pernah mengenali kata bungkam ketika tahu ada situasi penindasan yang terus berlangsung di negeri ini, apalagi narasi-narasi yang represif itu kian dinormalkan. Nah, saya yakin bahwa anak muda memegang peran kunci untuk melakukan perubahan di Republik ini. Hari-hari ini kita sangat dihadapkan pada masalah yang begitu kompleks, akar ketidakadilan struktural yang juga semakin melekat, ya, dan ditambah dengan betapa kekuatan militerisme itu masuk di ranah sipil, sehingga membawa pesan bahwa seakan-akan negara Indonesia semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Ini yang menjadi kekhawatiran. Tapi anak muda telah memberi jawaban yang baik dalam bentuk protes publik yang luar biasa itu. Baik, kemudian kalau kita lihat secara khusus, Bapak, bagaimana mahasiswa saat ini? Ya, saya kira banyak faktor yang memperlihatkan bahwa ada situasi-situasi pembungkaman. Tidak saja menyasar ke gerakan-gerakan mahasiswa, tetapi juga merepresi dalam bentuk yang baru, kooptasi kampus, yang pada gilirannya kita menyaksikan ada pola-pola yang semakin tidak merefleksikan ya, pembentengan atas kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik. Kemudian ditambah dengan serangan-serangan yang begitu masif ke kampus dalam bentuk mulai dari kekerasan, kriminalisasi, ataupun gugatan, atau bahkan sanksi yang justru dijatuhkan oleh elit-elit manajemen kampus, yang ini juga menambah lapisan masalah ketika tidak ada proses pembentengan kebebasan akademik di kampus. Nah, pada titik tertentu ada mahasiswa yang tetap memilih jalur perlawanan dengan menebalkan keyakinan bahwa perubahan ada di tangan mereka. Tapi tidak dipungkiri memang ada sebagian mahasiswa yang memang memilih untuk
diam atau bungkam atas realitas ketidakadilan itu. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks Sumpah Pemuda, apakah ada makna dari Sumpah Pemuda yang dapat mahasiswa atau pemuda saat ini untuk menjadi refleksi? Ya, bagus sekali ketika membincang kembali, memberi konteks yang baru atas soal Sumpah Pemuda. Satu, Sumpah Pemuda itu bukan sekedar soal ikrar, dia soal politik. Politik apa? Politik penanda bahwa mereka mau melawan. Politik penanda bahwa mereka mau mengorganisasi diri. Politik yang juga menjelaskan bahwa ada ketidakadilan yang harus segera dijawab oleh anak-anak muda tentang proses-proses yang kerap kali merepresi, ya. Dan konteks kolonialisme itu semakin tidak tertahankan bagi mereka untuk harus menyuarakan yang lebih bermakna di ruang-ruang sosialnya. Nah, Sumpah Pemuda harus dibaca soal di mana keberpihakan anak muda di tengah situasi ketidakadilan. Sumpah Pemuda harus dibaca sebagai inspirasi tentang anak muda yang tidak akan pernah mengenali kata diam atas problem ketidakadilan. Jadi saya melihatnya dia bukan sekedar ikrar, tetapi dia juga politik perlawanan. Di dalam Sumpah Pemuda itu kan ada satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Apakah masih relevan di tengah realitas saat ini yang makin terfragmentasi atau terpolarisasi oleh politik identitas dan media sosial, Pak? Iya, betul sekali. Jadi saya mau bilang begini, kita tahu satu tanah air itu artinya menegakkan daulat. Daulat itu adalah politik yang menegaskan posisi di mana warga bangsa itu harus mendapati hak yang lebih hakiki bagi kesejahteraan ataupun kemakmuran yang harusnya didapat. Nah, daulat itu sedang diperjuangkan dalam konteks itu. Nah, sehingga kalau kita menyaksikan ketimpangan sosial yang terus-menerus terjadi akibat misalnya yang seringkali masif terjadi adalah eksploitasi tambang yang secara berlebihan, baik itu batu bara, nikel yang menghancurkan ekologi kampung atau merusak lingkungan dan seterusnya, atau masifnya deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit misalnya yang juga menghancurkan ruang hidup warga masyarakat. Makna Sumpah Pemuda itu tidak cukup hanya sekedar simbolisme adanya semangat gelora anak muda atas apa yang terjadi masa lampau, tapi dia diharapkan bisa menempatkan dengan konteks hari ini, di mana ada proses-proses yang lebih membawa pemiskinan sosial. Ada situasi di mana penindasan terus terjadi di kampung-kampung, di areal-areal di mana ruang hidup warga itu semakin gampang disingkirkan oleh kebijakan-kebijakan yang sebenarnya jauh dari upaya menyelamatkan amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, konteks inilah yang saya kira harus diusung sebagai bukan sekedar simbol, tetapi menjadi upaya menegaskan posisi bahwa daulat itu harus dibawa kembali. Daulat itu harus diperjuangkan. Daulat itu bukan ditunggu ngemis kepada penguasa, karena tidak akan pernah tuh lahir inisiasi pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa daulat itu ada. Maka di kampung-kampung, di kampus-kampus itu harus ketemu, saling menjumpa untuk menegaskan daulat rakyat. Dalam era digital yang penuh perpecahan narasi, Bapak, bagaimana kita membangun kembali solidaritas pemuda ini? Pertanyaan bagus ya. Jadi saya menyaksikan hari-hari ini bahasa itu didaya gunakan untuk menginjak-injak sekaligus mengooptasi situasi-situasi yang sebenarnya harusnya ditegaskan sebagai sebuah masalah, tetapi dinarasikan dengan pola-pola yang dinormalisasi.
dan bahasa menjadi kunci karena ini soal pertarungan narasi, soal pertarungan relasi kuasa yang seharusnya dibongkar, yang seharusnya diberikan kritik yang keras, tetapi yang kita saksikan adalah bahwa proses-proses pembohongan di ruang publik yang masif ditopang oleh kendali tata kuasa digital. Nah, saya teringat buku dari Kasustin soal kebebasan berbicara di dalam buku yang berjudul Liars, Free Speech, Falsehoods in the Age of Deception. Ya. Buku itu menceritakan tentang betapa sistem pemanipulasian itu dilakukan dalam rangka menangguk keuntungan. Nah, anak muda sekarang itu tidak boleh tersandra dengan bahasa-bahasa yang manipulatif. Tidak boleh kalah dengan narasi-narasi yang bukan saja mendangkalkan, tapi membodohi. Nah, itu tantangan anak muda sekarang yang jauh lebih kompleks ya, karena ruang-ruang digital semakin disesai oleh disinformasi dan misinformasi. Itu sebabnya bangun upaya solidaritas yang tidak sekedar solidaritas antar jejaring perkawanan, tetapi solidaritas itu juga solidaritas pencerdasan di ruang publik. Nah, itu yang sangat diharapkan hari-hari ini karena butuh semangat dan anak-anak muda membincang daya kritis mereka untuk kemanusiaan. Apakah seharusnya arus globalisasi yang banyak informasi kita terima itu menjadi sebuah kelebihan untuk pemuda lebih semangat lagi dan menyalakan api semangatnya itu, Bapak? Nah, pertanyaan bagus lagi ya. Jadi kita tahu di era yang sudah borderless ya, tidak mengenali batas. Arus informasi itu kan begitu cepat. Anak-anak sekarang bisa jauh lebih cepat untuk mempelajari sesuatu. Dengan akses teknologi yang begitu mudah dan makin murah. Di sisi lain, kita menyaksikan juga ada upaya untuk proses-proses pemanipulasian di ruang-ruang politik. Ada juga yang menangguk keuntungan dari teknologi ini sekedar untuk kepentingan menopang politik rezim. Nah, jadi di era yang sudah borderless, tanpa batas ini, memang memanfaatkan teknologi digital bagian yang tak terhindarkan, dan itu memang diperlukan. Sehingga pembelajaran-pembelajaran itu juga harus tidak sekedar ada di ruang digital, tetapi juga ditransformasikan ke ruang-ruang publik, di bawah, di komunitas. Bagaimana memastikan hak-hak publik itu juga bisa didorong sebagai bagian penting di dalam kehidupan keseharian warga bangsa. Kemudian tadi Bapak sempat mengatakan jika Sumpah Pemuda itu merupakan pernyataan politik gitu, jadi intinya Ya, mengenai bukan politik, bukan sekedar ikrar, tapi penanda politik perlawanan. Nah, kemudian apakah sumpah yang seharusnya diucapkan oleh pemuda masa kini itu apa? Jika bukan hanya sekedar ikrar saja. Iya, kita tahu bahwa sumpah bukan sekedar ucapan di mulut. Ya. Sumpah itu hanya bisa terefleksi dari keseia sekata antara tutur dan perbuatan. Sumpah itu akan menjadi bermakna ketika dia tidak hanya diucapkan, tetapi benar-benar didaya juangkan di ruang-ruang publik. Sumpah itu juga akan mendapati makna yang lebih ketika dia bisa membawa pesan perlawanan yang hakiki atas problem-problem ketidakadilan sosial. Jadi sumpah jelas bukan sekedar seremonial atau simbolisasi, tetapi dia juga bisa didorong sebagai kekuatan untuk membawa pesan keberanian, menyatakan pandangan-pandangan kritisnya terhadap kekuasaan yang tiran. Kemudian kita kalau melihat
semangat persatuan generasi 1928 Bapak. Bagaimana menurut Bapak pemuda hari ini memahami semangat persatuan itu dibandingkan dengan generasi 1928 yang berjuang tanpa internet, tanpa akses informasi yang deras seperti saat ini. Tapi justru mereka punya kesadaran yang lebih kuat. Ya, saya kira kita sangat mengagumi ya ketika anak-anak muda di tahun-tahun awal 1900-an mengorganisasi diri dalam rangka membebaskan penderitaan warga bangsanya. Kita sangat salut ya terhadap imajinasi politik anak muda pada saat itu untuk menjadikan pertarungan yang indah di dalam melawan kolonialisme Belanda. Mereka juga bukan orang yang gentar ya atas realitas represi. Justru mereka mengubah ketakutan itu menjadi daya politik perlawanan yang efektif melalui propaganda pers, ya, melalui publikasi, tulisan, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka juga bisa berdiplomasi politik secara elegan di ruang-ruang politik internasional. Nah, anak muda hari ini itu juga bisa menampilkan kekuatan yang punya daya imajinasi yang tidak kalah pentingnya dalam realitas sosial politik yang berubah. Anak muda sekarang juga tidak bisa dengan gampang ditundukkan oleh kekuatan-kekuatan narasi yang sebenarnya diproduksi dalam rangka kepentingan pemanipulasian. Nah, perlawanan-perlawanannya tentu berbeda dengan 1928. Artinya perlawanan satu abad yang lalu konteksnya memang berbeda. Tantangannya juga tidak kalah kompleks apa yang terjadi hari-hari ini. Apalagi di tengah ruang digital yang transformasi informasinya begitu cepat. Nah, catatan saya satu, anak muda juga harus punya keberanian layaknya anak muda satu abad yang lalu untuk berani menyatakan kebenaran atas problem-problem ketidakadilan. Kedua, anak muda tidak boleh surut dengan represi-represi yang terus-menerus terjadi karena niscaya kekuatan yang berkuasa hari ini akan tumbang ketika mereka tidak menjaga prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Dan tentu ini bukan isapan jempol ya, karena sejarah sudah begitu memberikan pembelajaran berharga bagi upaya-upaya demokratik yang dilakukan oleh anak-anak muda dalam sejarah dan sudah terjadi di berbagai negara atas realitas ini. Kalau generasi 1928 memaknai persatuan itu sebagai proyek pembebasan diri dari struktur ketidakadilan kolonial seperti yang Bapak ucapkan tadi. Namun realitas saat ini kita hidup bukan di bawah penjajahan asing, Bapak, tapi dalam struktur kekuasaan oligarki dan hukum yang melemah. Bapak Erlambang pernah menyebut jika kondisi ini sebagai collapse of rule of law atau keruntuhan negara hukum. Kemudian bagaimana peran pemuda hukum, akademisi, dan jurnalis muda bisa menghidupkan kembali semangat keadilan sosial itu, Bapak? Dan jika yang mereka lawan itu adalah penguasa. Bagus. Bagaimana menghidupkan upaya keadilan sosial di Republik ini? Karena perjuangan-perjuangan keadilan sosial itu tidak mengenali kata henti ya. Dia terus berlangsung. Dia memberikan pembelajaran sejarah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Kekuatan itu sebenarnya secara otentik telah ditunjukkan oleh komunitas-komunitas di tingkat lokal. Jangan dikira gerakan-gerakan yang tumbuh bergerak di kampung-kampung inspirasinya dari negara-negara lain, bukan. Mereka tumbuh bergerak karena inspirasi atas ketidakadilan yang dihadapinya langsung dalam keseharian. Dan ini juga menjadi bekal penting bagi anak-anak muda hari ini
untuk menjumpa kekuatan yang sebenarnya sudah terbangun, terjaga di alam realitas politik lokal, di mana mereka membangun misalnya desa, mereka membangun organisasi di lokal. Untuk apa? Untuk membentengi keadilan sosialnya, keadilan lingkungannya, keadilan intergenerasional, atau keadilan bagi generasi anak cucu. Dan itu sudah banyak contoh yang menunjukkan bahwa daya tahan gerakan sosial untuk transformasi keadilan itu sendiri itu tidak gampang ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan represi yang dilakukan oleh institusi negara maupun korporasi. Nah, kita tidak ingin jatuh the collapse of rule of law yang saya tuliskan. Negara hukum itu tidak boleh jatuh hanya karena kendali otoritas politik itu bisa sewenang-wenang menghajar ya warga atau masyarakat sipil. Tapi justru kita bisa menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang sebenarnya kita semua memiliki. Kita berhak atas kesejahteraan dan kemakmuran. Kita berhak atas pendidikan yang layak. Kita berhak atas upaya-upaya pencerdasan. Nah, maka tidak ada pilihan lain. Di mana ada problem-problem ketidakadilan, kita berharap anak muda lah yang bisa menjawab, mengorganisasi, bergerak bersama, saling menjumpa dengan realitas ketidakadilan. Dan itu diuji dari sejauh mana keberpihakan mereka semua atas kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Apakah pemuda atau mahasiswa hari ini bisa menunjukkan semangat Sumpah Pemuda di tengah sulitnya mendapatkan hidup yang layak, Bapak? Pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak, dan kesejahteraan yang belum merata. Apakah masih bisa menunjukkan Sumpah Pemuda di tengah kesulitan itu, Bapak? Wah, saya kira pembelajarannya bukan hanya terkait dengan pembelajaran sejarah Indonesia ya. Kita tahu di sejarah Indonesia saja para pejuang atau mereka yang memperjuangkan hak untuk hidup layak itu juga dengan segala bentuk pengorbanan yang mereka miliki. Mereka mendedikasikan hidup bahkan untuk keluarganya juga dengan segala keterbatasannya adalah bagian tak terpisah dari upaya menguatkan solidaritas sosial bagi warga bangsanya. Jadi saya kira terlalu banyak sejarah menunjukkan bahwa hidup ini tidak sekedar untuk memperkaya diri sendiri, bahkan itu juga tidak ada gunanya. Justru kemewahan anak muda hari ini adalah ketika mereka bisa punya kesempatan mendedikasikan waktu, energi, dan perlawanannya untuk perubahan-perubahan yang lebih nyata di tengah masyarakat. Ini terakhir Bapak, harapan ke depannya untuk seluruh pemuda di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa anak-anak muda banyak yang mendapat privilege ya, kesempatan untuk entah itu sekolah ataupun kuliah. Kita tahu bahwa anak-anak muda juga punya semangat yang tinggi mengabdikan diri mereka di ruang-ruang publik, dan kita percaya bahwa tidak ada cerita bahwa anak muda akan begitu gampang menundukkan diri di alam kekuasaan yang tiran itu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik, tunjukkan bahwa perlawanan itu juga bisa menjadi bagian keseharian hidup anak-anak muda hari ini, untuk menunjukkan bahwa mereka punya jejak pemikiran maupun daya juang yang akan menjadi penting bagi warisan Republik ini di masa mendatang. Hanya di tangan anak muda lah situasi perubahan ini akan bisa terjadi.
Hanya di tangan anak muda lah kita tahu penghancuran atau kerusakan lingkungan yang akan mewarisi ketidakadilan di masa depan bisa dicegah. Hanya di tangan anak muda lah kemampuan untuk menggerakkan perubahan-perubahan itu semakin niscaya terjadi. Jadi upaya-upaya solidaritas haruslah tetap dihidupkan, dirawat, dan terus didaya juangkan. Generasi 1928 mungkin bersatu melawan penjajahan fisik, tapi generasi saat ini melawan sesuatu yang tak kasat mata, penjajahan narasi dan ketidakadilan di negeri ini. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Herlambang P. Wiratraman, tanggung jawab terbesar pemuda bukan hanya belajar, tetapi menjaga nalar kritis dan keberanian moral. Karena hari ini, perjuangan tidak lagi di medan perang, melainkan di medan pikiran dan ruang digital. Sumpah Pemuda bukan hanya sejarah yang kita hafal, tetapi cermin untuk menilai diri. Apakah kita masih berani bermimpi sebesar mereka dulu? Apakah kita masih bersatu melawan ketidakadilan atau justru terpecah oleh narasi buatan algoritma? Pemuda hari ini memiliki kekuatan besar, bukan di tangan yang menggenggam senjata, tetapi di jemari yang menulis, di suara yang berpihak pada kebenaran, dan hati yang tak pernah lelah mencintai bangsanya.